Saya Sherry Novira dari BPMI Satwapres Kemensetnek. Saya Firman dari Biro Humas Kemensetnek. Dan saya Ratri dari Biro Humas Kemensos. Kami saat ini sedang mengikuti pelatihan seminar on radio and television for Senior Technique Management from development countries. Seminar on Radio and TV for Senior Techniques Management from Developing Countries diselenggarakan di kota Beijing dan Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok selama 2 minggu dari tanggal 16 April sampai dengan 29 April 2025. Pelatihan yang sangat bermanfaat bagi pelaku media ini disajikan bukan hanya dalam bentuk classroom teaching, tapi juga field visit ke beberapa perusahaan yang bergerak dalam industri multimedia, teknologi, dan komunikasi. Alhamdulillah banget ya, kita bertiga pilih nih seleksi untuk pelatihan ini. Program ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan pemerintah Republik Indonesia. Yang halaman serunya adalah ketika kita belajar dari praktisi dan akademisi di kelas. Kenapa? Karena materi-materi yang mereka sampaikan itu semua up to date sekali teman-teman. Mulai dari perkembangan media di China, serta paling terbaru adalah penerapan AI atau Artificial Intelligence dalam media. Oke, nah beda sama Mas Firman, kalau aku lebih suka ke saat kita mengunjungi tempat-tempat media, industri media yang ada di Beijing maupun di Chengdu. Menempuh jarak kurang lebih 1.800 km dengan perjalanan 3 jam melalui pesawat udara dari kota Beijing, kami juga mengunjungi kota Chengdu. Chengdu yang terletak di barat daya Tiongkok sering disebut sebagai kota panda karena panda raksasa berasal dari tempat ini. Selain itu, Chengdu dikenal dengan suasana kotanya yang nyaman untuk tinggal, tapi juga merupakan salah satu pusat teknologi dan inovasi di Tiongkok. Beberapa perusahaan teknologi AI dan 5G berkembang pesat di kota ini. Tapi tadi kalau ngomongin Chengdu, kita pasti ingat sama salah satu kunjungan kita ke salah satu desa yang namanya itu Changse Village. Nah, desa ini merupakan salah satu percontohan untuk Republik Rakyat Tiongkok untuk revitalisasi pedesaan di Cina yang cukup berhasil ya gitu. Ini seru banget deh kemarin. Ini ada hal yang lainnya nih yang termasuk dalam agenda juga, mengunjungi tempat-tempat historisnya di Tiongkok. Dan tentunya kalau ngomongin tempat historis, kita pasti nggak akan lupa sama yang namanya Great Wall of China. Memang belum lengkap rasanya kalau menyambangi negara tirai bambu, tapi tidak mengunjungi tembok raksasa Tiongkok atau Great Wall of China. Situs bersejarah yang masuk menjadi 7 keajaiban dunia baru ini merupakan alat komunikasi yang canggih pada abad ke-7 sebelum Masehi, yaitu sistem komunikasi dengan sinyal asap di siang hari dan sinyal api di malam hari untuk mengirim pesan antar pos penjagaan dengan cepat. Selain itu, berbelanja juga menjadi hal menyenangkan yang bisa dilakukan di Tiongkok. Betapa tidak, slogan Made in China yang menjadikan Tiongkok sebagai pusat produksi terbesar di dunia menasbihkan Tiongkok sebagai surganya belanja berbagai barang yang unik dan beragam. Selain itu juga bisa menambah networking kita lebih luas lagi. Karena apa? Karena tidak hanya Indonesia yang mengikuti program ini teman-teman, tapi juga ada negara-negara lain yang saat ini dalam kondisi berkembang. Misalnya negara seperti Fiji, Maldives, Mesir, Kamerun, dan beberapa negara lainnya. Welcome you to China, and I think the gentleman is very kind and very gentle. The lady and the gentleman are very kindly person and very tolerant for us. And welcome to China and spend 2 weeks with us. And hope you will meet in the future. Thank you. I'm so happy to meet this wonderful team from Indonesia. They are the wonderful, what can I say, person, nice person. I love Indonesia. I love you all. I'm happy to meet you. I love Indonesia. I'm the group of from Indonesia in this media, and they are very good. Jadi pelatihan ini tuh bukan cuma menambah knowledge dan juga meningkatkan skill kita, tapi juga menjadi sweet memories ya buat kita ya. 我爱中国，谢谢。